untuk menghasilkan ketegangan dalam kontraksi maksimal pada pria. Kekuatan otot lebih besar dibandingkan eh, wanita dengan rasio 3:2, yaitu karena hormon testosteron pada pria itu lebih besar daripada wanita ya. Kekuatan otot berkembang lebih cepat pada pria terutama setelah usia 20 tahun. Seiring bertambahnya usia, kekuatan otot menurun, terutama setelah usia 30 tahun, seiring penurunan hormon testosteron. Proses hipertrofi otot meningkatkan ukuran serabut otot dengan penambahan miofibril, elemen kontraktil, dan kapiler otot yang juga meningkatkan daya tahan otot. Latihan kekuatan dilakukan dengan intensitas 85% sampai 100% dari 1 RM. Volumenya rendah dan ritme gerakan eksplosif untuk mencapai kontraksi maksimal. Nah, untuk daya tahan otot adalah kapasitas otot untuk melakukan kontraksi secara terus-menerus pada intensitas submaksimal. Latihan untuk daya tahan otot dilakukan dengan beban sekitar 50% sampai 1 RM yang menguntungkan untuk peningkatan kapilerisasi otot. Pengembangan daya tahan dipengaruhi oleh distribusi serabut slow twist fiber yang lebih mudah berkembang dibandingkan fast twist fiber. Latihan daya tahan dilakukan dengan intensitas rendah hingga sedang. Intensitasnya itu 50% sampai 70% dari 1 RM. Volume tinggi 3 sampai 5 set. Repetisinya 12 sampai 20 repetisi karena kita pengen melatih daya tahan ototnya, maka repetisinya harus banyak. Dan ritme gerakannya lebih lambat dengan periode istirahat yang lebih pendek untuk meningkatkan ketahanan otot. Nah, untuk apa ritme gerakan dari misalkan kita mau latihan power ya atau kekuatan otot, itu biasanya ritme gerakannya itu lebih eksplosif. Uh, Kalau daya tahan otot, dia agak ritmenya lambat, terus repetisinya lebih banyak. Lanjut, Pak Nugrah. Nah, ini setelah kita melakukan latihan tadi, terjadilah hipertrofi. Perubahan fisiologis yang mempengaruhi kekuatan otot terjadi melalui hipertrofi otot, yaitu peningkatan ukuran serabut otot. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti bertambahnya ukuran miofibril, peningkatan elemen kontraktil atau aktin miosin, dan peningkatan densitas kapiler otot yang juga meningkatkan daya tahan otot. Selain itu, jumlah jaringan otot seperti tendon dan ligamen juga bertambah. Secara biokimia, hipertrofi otot terlihat melalui peningkatan konsentrasi kreatin, ATP, dan glikogen, serta peningkatan enzim yang berperan dalam metabolisme energi, seperti enzim glikolisis dan enzim pengaktif siklus Krebs. Hal ini berujung pada peningkatan serabut otot fast twist yang mendukung kekuatan dan daya tahan otot. Lanjut, Pak Nugrah. Nah, ini ada perbedaan dari hipertrofi ya. Perbedaan hipertrofi itu ada dua. Yang pertama hipertrofi miofibrilar dan hipertrofi sarkoplasmik. Nah, ya, hipertrofi miofibrilar kalau kita lihat dari gambarnya nih, yang sebelah kiri, dia badannya lebih kecil ya. Tapi sebenarnya dia itu apa powernya 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 tinggi terus eh, struktur ototnya dia lebih padat dibanding dengan yang kanan. Nah, untuk yang miofibril ini peningkatan jumlah miofibril, serabut serabut kecil otot atau protein kontraktil aktin dan miosin meningkat jumlahnya, begitu juga peningkatan kecil pada serabut otot. Nah, untuk yang hipertrofi miofibril ini biasanya lebih banyak latihan beban yang eksplosif nih, lumayan power. Terus otot ini memiliki kekuatan dan power lebih tinggi sehingga disebut juga hipertrofi fungsional. Nah, kalau untuk hipertrofi sarkoplasmik, dia biasanya ada di bodybuilder ya. Bodybuilder itu kebanyakan latihannya daya apa? Latihan daya tahan otot. Volume cairan sarkoplasma atau tinggi tinggi glukogen pada sel otot meningkat dengan peningkatan kekuatan yang tidak signifikan pada otot, sehingga disebut hipertrofi non fungsional. Nah, struktur ototnya lebih mengembung, tidak begitu keras dan
otot tidak terlalu kuat. Otot bodybuilder umumnya mengandung lebih banyak glikogen dibanding dengan orang biasa. Lanjut, Bang Nugrah. Nah, ini gambaran struktur otot. Jadi setiap miofibril terdapat aktin dan miosin filamen. Aktin dan miosin filamen itu mesin yang membuat otot berkontraksi. Miofibril juga terdapat sarkolema dan bagian intraseluler sarkoplasma. Hipertrofi miofibril adalah peningkatan jumlah protein miofibrilar seperti aktin miosin filamen atau mesin yang menghasilkan kekuatan otot. Sedangkan hipertrofi sarkoplasmik adalah peningkatan volume sarkoplasma area sekitarnya. Jadi untuk hipertrofi miofibril dia lebih banyak peningkatan dari struktur miofibrilnya atau aktin dan miosin filamen. Kalau hipertrofi sarkoplasmik dia peningkatan volume sarkoplasmanya. Lanjut, Pak Nugrah. Nah, ini pemicu hipertrofi dan jenis latihannya. Nah, hipertrofi pada weightlifter latihan lebih mengutamakan kekuatan atau beban yang lebih berat dengan istirahat antar set yang lebih lama akan menghasilkan lebih banyak hipertrofi miofibrilar dan sedikit hipertrofi sarkoplasmik. Nah, kalau bodybuilder latihan berorientasi pada pump dengan beban sedang, tidak seperti veteran dengan istirahat antar set lebih pendek yang akan mengakibatkan sejumlah stres metabolik dan akan menghasilkan hipertrofi sarkoplasmik. Lanjut, Anugerah. Nah, ini contoh videonya ya, perbedaan. Nah, ini yang pertama ini ada bodybuilder, dia lagi ngangkat beban. Nah, terus tiba-tiba ada Anatoly ya, dia namanya Anatoly. Dia biasanya suka bikin prank apa di di tempat latihan beban. Lihat, lihat kalau dilihat badannya dia lebih kecil ya. Dia kalau dibandingkan dengan kalau disangkut pautan dengan hipertrofi dia hipertrofi miofibril yang tadi. Struktur ototnya lebih keras dibanding yang bodybuilder tadi. Coba kita lihat videonya. Nah, dia dengan mudah mengangkat, akhirnya yang bodybuilder kaget. Ya karena seseorang yang terjadi hipertrofi miofibril, dia powernya bagus, kekuatan ototnya lebih kuat gitu. Kalau dilihat dari badannya ya, badannya lebih besar. Yang bodybuilder, dia diremehin apa sama orang yang badannya lebih besar.
Oke, jadi apa badan yang besar itu belum tentu apa powernya bagus ya, belum tentu kekuatannya lebih kuat daripada yang kecil. Dia dia yang Anatoli ini dia yang tadi dia terjadi hipertrofi miofibril daripada apa kalau yang bodybuilder ini dia hipertrofinya sarkoplasmik. Ya kalau dipegang nih ototnya Anatoli nih yang apa yang baju biru nih dia keras dia strukturnya. Kalau yang bodybuilder dia lebih kenyal. Oke lanjut Anugrah. Terus oke di sini ada grafik gambar ini ini yang di bawah ini ada umur, yang di samping ini relatif strain gain atau apa maksimal kekuatan. Gambar ini menunjukkan respon latihan terhadap umur dan jenis latihan. Pada grafik, kekuatan otot pria mencapai puncaknya lebih cepat sekitar usia 20 tahun, sedangkan kekuatan otot wanita meningkat lebih lambat dan puncaknya sekitar usia 25 tahun. Setelah usia 30 tahun, kekuatan otot menurun pada keduanya dengan penurunan yang lebih cepat seiring bertambahnya usia. Grafik ini menggambarkan perbedaan kekuatan otot antara pria dan wanita seiring bertambahnya usia. Nah, ini kenapa pria peaknya lebih tinggi, puncaknya lebih tinggi ya karena yang tadi saya sebutkan hormon testosteronnya lebih banyak pada pria. Kalau wanita lebih sedikit, makanya dia peningkatannya hanya sedikit. Lanjut, Anugrah. Nah, model dan sistem latihan kekuatan. Yang pertama itu ada set system. Latihan dilakukan dengan beberapa repetisi, diikuti dengan istirahat dan diulang kembali. Untuk meningkatkan daya tahan otot, latihan isotonik dilakukan dengan 3 set repetisi bertahap menggunakan setengah hingga 1 kali repetisi maksimal. Sedangkan untuk kekuatan otot, latihan isometrik dilakukan dengan beban 80 sampai 90% dari 1RM. Frekuensi latihan 3 sampai 4 kali seminggu dianjurkan dengan istirahat antar set dan antar hari latihan untuk menghindari kelelahan kronis. Yang kedua ini ada superset. Superset itu metode latihan di mana satu bentuk latihan untuk kelompok otot tertentu diikuti dengan latihan untuk kelompok otot antagonis berlawanan tanpa istirahat. Kemudian ya itu split split routines, metode latihan di mana bagian tubuh yang berbeda dilatih pada hari-hari yang berbeda. Ya, misalkan hari ini mau latihan upper, terus besoknya apa lower, terus hari berikutnya latihan otot perut, itu split routines. Terus yang keempat itu ada multi pounds. Metode ini melibatkan pengulangan beban yang berat pada awalnya, kemudian dikurangi bertahap oleh teman atau pelatih saat atlet mulai merasa kelelahan. Terus burnout set, latihan di mana seorang melakukan repetisi hingga kelelahan otot tanpa mengurangi beban. Set ini dilakukan dengan repetisi yang sangat tinggi sampai otot tidak dapat mengangkat beban lagi. Jadi dia misalkan disesuaikan bebannya misalkan 10 kilo ya udah dia melakukan angkatan sampai dia lelah, sampai dia capek, eh, sampai dia nggak bisa ngangkat lagi. Terus piramid, sistem latihan piramid, metode latihan di mana beban dimulai dari yang ringan pada set pertama dan meningkat secara bertahap pada set berikutnya. Lanjut, Manugrah. Nah, latihan isometrik. Latihan kekuatan isometrik dapat meningkatkan kekuatan hingga 5% per minggu dengan repetisi 5 sampai 10 kali selama 6 detik. Latihan ini lebih efektif jika dilakukan berulang setiap hari. Meskipun tidak meningkatkan hipertrofi otot secara konsisten, kelemahannya adalah sulit memonitor intensitas karena tidak ada gerakan yang terlibat. Namun, latihan ini efektif untuk mempererat otot pada sudut sendi tertentu. Contoh latihan isometrik meliputi plank, wall sit, isometric push up hold, isometric squat hold, dan static lunge hold. Semua latihan ini berfokus pada ketahanan otot dalam posisi statis, mempererat otot inti, paha, dada, bokong, dan glutes dengan menahan posisi tertentu dalam waktu yang ditentukan. Lanjut, Pak. Nah, latihan isokinetik. Latihan penguatan isokinetik berbeda dengan latihan isometrik, DCR, dan metode lainnya.
karena fokus pada kontrol kecepatan dan sudut gerakan yang konstan. Dalam latihan isokinetik, otot diberikan beban maksimal sepanjang ROM atau range of motion sambil bergerak dan kecepatan spesifik yang tetap. Hal ini berbeda dengan latihan penguatan dinamis yang biasanya bergantung pada kekuatan awal untuk memulai gerakan. Keunggulan utama latihan isokinetik adalah kemampuannya untuk mengoptimalkan pengembangan kekuatan karena otot bekerja dengan beban maksimal sepanjang seluruh ROM. Kekuatan otot lainnya, gerakan konsentris atau otot memanjang saat berkontraksi dalam latihan ini membantu mengurangi risiko cedera otot dan rasa sakit pada sendi. Dengan mengontrol kecepatan gerakan, latihan isokinetik memberikan stimulus yang lebih stabil dan aman, sehingga cocok untuk rehabilitasi dan peningkatan kekuatan tanpa membebani sendi atau otot secara berlebihan. Lanjut, Manugra. Nah, ini latihan plyometric. Latihan plyometric adalah gerakan eksplosif. Dia gabungan antara kekuatan dan speed. Dan gerakan dari pengembangan gerak dasar seperti squat. Latihan ini beresiko bagi yang belum bisa squat dengan teknik yang benar. Kekuatan utama plyometric adalah peningkatan daya ledak dan kecepatan reaksi. Latihan ini melatih otot untuk beradaptasi dengan perubahan kecepatan yang tinggi, meningkatkan efisiensi gerakan dan aktivitas yang membutuhkan kekuatan tiba-tiba. Meskipun efektif untuk atlet, plyometric berisiko tinggi jika dilakukan dengan teknik yang salah, karena dapat memberikan tekanan besar pada sendi dan otot yang berpotensi menyebabkan cedera jika tidak dilakukan dengan bertahap atau dengan pemanasan yang cukup. Lanjut, Pak Nugra. Nah, ini apa prasyarat untuk latihan plyometric yang aman. Apa dibutuhkannya kekuatan dan keseimbangan. Untuk plyometric, tubuh bagian bawah 1RM squat telah mencapai eh, minimal 1,5 kali berat badan. Misal berat badannya 60 kilo. Kalau satu setengahnya berarti 80 kilogram. Nah, terus orang dengan berat badan lebih dari 90 kilogram perlu waspada. Peningkatan massa tubuh akan meningkatkan gaya kompresif jadi hindari latihan plyometric volume dan intensitas tinggi. Alternatif, pengukuran prasyarat kekuatan tubuh bagian atas adalah dapat melakukan 5 kali clap push up secara berturut-turut. Tes prasyarat kekuatan dan keseimbangan untuk menentukan intensitas dan variasi latihan plyometric. Nah, di sini ada tabelnya ya untuk apa seseorang boleh melakukan plyometric. Yang pertama itu masing-masing level berkaitan dengan level intensitas latihan. Misalnya, beginner level balance berkaitan dengan latihan plyometric intensitas rendah. Peserta perlu mempertahankan posisi dengan masing-masing variasi selama 30 detik sebelum mencoba latihan plyometric pada intensitas yang sama dan tes keseimbangan yang lebih sulit. Jenis tes prasyarat, misalnya beberapa banyak tungkai yang digunakan, diperlukan untuk jenis latihan plyometric. Misalnya, peserta pemula telah melewati tes single leg balance, tes untuk syarat latihan single leg plyometric. Lanjut, Pan Fira. Nah, ini langkah-langkah latihan plyometric. Yang pertama, evaluasi peserta atau atlet, usia, kondisi, cabur, dan riwayat latihan, pengalaman latihan, beban minimal 3 bulan, kekuatan keseimbangan memadai, tidak sedang cedera. Yang kedua, tentukan tujuan spesifik peserta atau atlet, cabang olahraga, dan posisi. Yang ketiga, tetapkan uh, program latihan plyometric yang sesuai intensitas, frekuensi, recovery, volume, dan lama latihan. Ajari peserta teknik melompat, mendarat, dan melempar yang benar. Lakukan progres program latihan plyometric secara bertahap. Nah, terus plyometric ini apa bagus ya untuk olahraga yang membutuhkan eksplosif ya seperti sepak bola saat dia sprint itu eksplosif, saat dia shooting itu gerakannya eksplosif juga. Lanjut, Pak Nugrah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan dengan pemapar selanjutnya, Rizky Tuholili. Baik, terima kasih eh, Bang Akeo Ganteng atas presentasinya tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya untuk materi berkaitan dengan pengukuran kekuatan otot.
Jadi pengukuran kekuatan otot merupakan metode yang berbeda, biasanya digunakan untuk menilai kekuatan otot. Strength atau kekuatan otot adalah suatu kualitas yang memungkinkan pengembangan ketegangan otot atau sekelompok otot dalam suatu kontraksi maksimal. Nah, untuk pengukuran kekuatan otot ini nanti ada dua. Pertama itu pengukuran kekuatan otot isometrik. Yang kedua adalah rekomendasi praktis dalam memulai program latihan kekuatan. Nah, yang pertama, pengukuran kekuatan otot isometrik itu dengan pengukuran isometrik kekuatan otot diukur sudut sendinya secara spesifik. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ada tiga gambar. Gambar 11.8 menunjukkan tiga perangkat pengukuran kekuatan isometrik yang berbeda. Yang A itu berkaitan dengan 11.8A berkaitan dengan tensiometer kabel untuk menilai kekuatan otot statis selama ekstensi lutut. Pada alat ini, peningkatan gaya pada kabel akan menekan riser yang melewati kabel. Hal ini akan mengalihkan pointer atau penunjuk dan menunjukkan jumlah kekuatan yang dikeluarkan. Jadi pada saat itu, kekuatan otot statis kita menarik kabel, menarik alat itu sehingga nanti akan menarik menekan riser yang kemudian dari riser itu akan mengalihkan pointer untuk menunjukkan jumlah kekuatan yang kita hasilkan. Kemudian kalau untuk 11.8B dan C itu berkaitan memperlihatkan hand grip dan backlift dynamometer untuk menilai kekuatan otostatis. Kedua perangkat ini berorientasi berdasarkan prinsip kompresi. Jadi kalau yang hand grip dynamometer ini itu biasanya untuk mengukur kekuatan tangan tapi menggunakan cengkeraman. Kalau untuk backlift dynamometers ini adalah untuk otot statis berkaitan untuk misalkan tungkai dan juga tangan dan juga bagian lower back. Kemudian lanjut anu gak? Nah ini klasifikasi atau norma penilaian kekuatan otot dengan hand grip tadi. Eh, karena kebetulan di sini terdapat hanya norma untuk hand grip, jadi saya coba untuk memberikan yang hand grip saja ya teman-teman ya. Untuk klasifikasi penilaian ini antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan tangan kanan dia mencengkeram yang tadi hand grip dynamometer itu lebih dari 46,5 maka kategorinya baik. Sementara kalau misalkan tangan kiri itu lebih dari 44,5 maka juga baik. Untuk sedang itu lebih dari 36,5 sampai 46. Untuk tangan kiri 33,5 sampai 44 dan kategori kurang apabila tangan kanan itu di bawah dari 36 dan tangan kiri di bawah dari 33. Tapi ini disclaimer-nya adalah ini tangan kanan di sini ini merupakan tangan terkuat ya. Jadi misalkan kalau teman-teman punya tangan terkuat itu ada di tangan kiri, maka tinggal kita tukar saja ini normanya. Kemudian untuk perempuan itu dari 32,5, tangan kirinya itu 27, lebih dari 27 itu masuk kategori baik. Untuk sedang itu 24,5 sampai 32. Sementara tangan kiri itu 19 sampai 26 masuk kategori sedang. Yang kurang itu tangan kanan ketika kurang dari 24 dan tangan kiri kurang dari 19. Nah, ini lagi-lagi sama dengan yang tadi. Ketika tangan kanan kita adalah tangan terkuat, maka kita bisa menggunakan norma ini. Tapi ketika misalkan tangan kiri kita adalah tangan yang terkuat, maka kita tinggal tukar saja untuk normanya. Lanjut anu gak? Nah, untuk B, prosedur pengukuran kekuatan, terlepas daripada metode pengukuran yang digunakan, terdapat 6 prosedur penting dalam pengukuran kekuatan otot. Nah, yang pertama itu berikan instruksi standar sebelum pengukuran, supaya peserta dapat mengetahui cara dan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua adalah lakukan latihan pemanasan yang cukup, karena ketika pemanasan cukup, baik durasi maupun intensitasnya, hal ini bertujuan supaya tidak terjadi cedera dan hasil pengukuran diperoleh secara maksimal. Karena apabila kita tidak melakukan pemanasan dengan maksimal, maka otot kita belum dirasa cukup siap untuk melakukan sebuah pengukuran kekuatan otot tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berikan contoh latihan yang memadai sebelum melakukan pengukuran supaya hasil pengukuran menjadi maksimal. Yang keempat adalah pastikan konsistensi alat yang digunakan pada setiap pengukuran. Jadi memang bukan hanya saja manusianya yang konsisten dalam
mengukur kekuatan, tetapi alat atau instrumen yang kita gunakan juga tentu harus memiliki konsistensi. Misalkan ketika hari ini kita ukur untuk hand gripnya tadi misalkan katakanlah 50-50. Kemudian karena tidak konsisten alat ini meskipun yang atletnya atau orangnya itu tadi memiliki kekuatan juga dengan kekuatan yang sama, tapi misalkan dia turun atau naik juga kan berarti tidak cukup reliable untuk digunakan itu instrumen tersebut. Kemudian yang kelima adalah tentukan jumlah pengulangan setiap pengukuran sesuai kriteria. Misal, jika melakukan 3 kali pengukuran, apakah yang diambil skor tertinggi atau skor rata-rata? Nah, jadi misalkan ketika kita menggunakan pengukuran alat, misalkan dengan hand grip tadi 3 kali, kita tentukan dulu nih kita mau ambil skor tertinggi, tertinggi dulu kah, atau kita mau mengakumulasikan ketiga nilai atau hasil yang kemudian didapat tadi dari hasil pengukuran tersebut. Yang keenam adalah kenali perbedaan individu baik dalam ukuran tubuh atau komposisi tubuh ketika akan mengevaluasi skor kekuatan di antara individu dan kelompok. Ya ini penting ya karena eh, kadang kita mengakumulasikan semua orang itu sama dalam kekuatan atau eh, apa ya power yang kemudian dimiliki. Tetapi memang berbeda tentu tentu berbeda ketika orang yang memiliki berat badan yang eh, di atas, tentu dia akan juga memiliki power yang jauh lebih daripada ketimbang teman-teman yang memiliki volume atau tubuh yang tidak besar begitu demikian. Makanya kalau misalkan pertandingan-pertandingan begitu kan selalu disesuaikan atau selalu diklasifikasikan berdasarkan kelas. Misalkan kelas kalau di Muay Thai itu misalkan ada nanti kelas 40, 45, 51. Nah, itu karena memang sesuai dengan kelas pengklasifikasian kelas agar ke depannya adil dalam dalam komposisi tubuh sehingga power yang dikeluarkan juga tidak begitu terlalu berbeda jauh. Nanti tinggal bagaimana power dihasilkan itu dari bentuk atau program latihan yang kemudian dikembangkan. Lanjut anu Kak. Nah, ini adalah rekomendasi praktis dalam memulai program latihan kekuatan. Ada 5 rekomendasi praktis ini. Yang pertama adalah hindari mengangkat beban maksimum pada tahap awal fase latihan kekuatan. Jadi ketika eh, awal awal latihan eh, kekuatan untuk newbie ya, terlebih untuk pemula itu sangat tidak dianjurkan untuk mengangkat beban maksimum atau 1 RM pada saat awal latihan kekuatan. Menurut beberapa penelitian, beban latihan yang berlebihan pada fase awal latihan kekuatan hanya sedikit kontribusi dalam pengembangan kekuatan, namun dapat meningkatkan risiko terjadinya cedera otot dan sendi. Sudah resikonya tinggi, eh, beban latihan yang berlebihan pada fase awal ini juga sedikit berkontribusi dalam pengembangan kekuatan. Jadi sudah sedikit kontribusi dalam pengembangan kekuatan dan resiko cederanya juga sangat tinggi sehingga memang sangat tidak dianjurkan bagi kelas pemula untuk kelas bukan kelas pemula sih bagi seorang pemula atau atlet pemula kemudian baru latihan untuk mengangkat beban maksimum di awal-awal fase latihan kekuatan. Yang kedua adalah lakukan latihan kekuatan dengan beban yang lebih ringan, dengan pengulangan dilakukan lebih banyak, terutama di fase awal latihan. Jadi memang dianjurkan untuk lakukan dulu eh, latihan kekuatan dengan beban yang lebih ringan, sehingga nanti otot mulai berkontraksi dan otot mulai menyesuaikan ritme dengan beban latihan yang kita angkat. Nah, itu biasanya repetisi yang dimulai dilakukan 12 hingga 15 kali pengulangan. Gunakan beban yang lebih berat jika 12 kali pengulangan masih dirasakan terlalu mudah. Jadi misalkan 12 kali pengulangan dengan beban yang ringan tadi itu dirasakan melebihi daripada 12 kali pengulangan, maka dianjurkan untuk meningkatkan. Namun apabila si atlet tersebut tidak mampu untuk melakukan lebih daripada 12 kali pengulangan, maka eh, beban yang tadi digunakan itu terlalu berat sehingga disarankan untuk menurunkan berat daripada si beban tersebut. Kemudian yang ketiga adalah setelah beberapa minggu latihan dan ketika otot sudah mampu beradaptasi, sambil mempelajari gerakan yang benar, maka jumlah pengulangan dapat dikurangi menjadi antara 6 atau 8 kali pengulangan. Yang keempat adalah tambahkan berat beban secara bertahap bila target pengulangan telah tercapai.
pada masa ini sudah boleh melakukan latihan ketahanan secara progresif supaya peningkatan kekuatan otot lebih signifikan. Jadi memang tambahkan berat beban secara bertahap bila target pengulangan telah tercapai. Yang seperti yang tadi, ya misalkan eh, untuk di awal-awal kita mulai dengan 12 kali pengulangan, tetapi ketika 12 kali pengulangan itu sudah mampu untuk kita lakukan, baik dalam 2 atau 3 set, maka dianjurkan untuk menambah beban latihan secara perlahan. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah urutan latihan harus dimulai dari kelompok otot yang lebih besar ke kelompok otot yang lebih kecil untuk menghindari kelelahan dini dari kelompok otot yang lebih kecil. Nah, kelompok otot yang besar itu seperti core muscle, core muscle yang atau otot-otot inti dalam tubuh manusia seperti eh, mencakup otot-otot terletak di bagian tengah tubuh, termasuk otot-otot perut atau rectus abdominis, obliquus, punggung bawah, erector spinae, dan otot-otot panggul gluteus. Lanjut, anu nggak? Nah, istirahat dan pemulihan. Adaptasi yang terjadi pada sistem neuromuskuler sebagai efek latihan terjadi terutama selama fase pemulihan. Pemulihan yang memadai di antara sesi latihan sangat penting untuk memberikan waktu bagi otot yang terlatih untuk mengembalikan simpanan glikogen dan membentuk kembali protein yang telah terpakai. Nah, bagaimana dengan pemulihan tidak memadai? Maka akan berpotensi menyebabkan overtraining, kerusakan fungsi otot, dan cedera. Jadi memang eh, adaptasi atau istirahat dan pemulihan ini sangat penting sekali untuk untuk mengembalikan glikogen dan juga protein yang kemudian sudah habis dari otot eh, manusia, atau misalkan kalau glikogen kan ada juga cadangannya di hati gitu. Jadi untuk mengembalikan sumber energi tadi itu sehingga memang secara maksimal kita mampu untuk melakukan aktivitas atau latihan berikutnya begitu. Apabila pemulihan ini tidak berjalan dengan baik, maka akan berpotensi overtraining, kerusakan fungsi otot, dan bahkan sampai di tingkatan cedera. Nah, untuk pemulihan ini sendiri dibagi menjadi tiga ya, pemulihan pemulihan segera, pemulihan jangka pendek, dan pemulihan jangka panjang. Kalau pemulihan segera itu merupakan interval waktu istirahat antara pengulangan dalam satu set kerja. Pemulihan segera biasanya tidak banyak pengaruh selama latihan dan sedikit perannya dalam mengurangi kelelahan. Namun, demikian pemulihan jangka panjang dapat mengurangi jumlah pembebanan pada otot. Keadaan ini dapat mengurangi stimulus pada otot karena tidak tercapai prinsip overload. Jadi memang eh, pemulihan segera ini memang tidak terlalu begitu tidak terlalu begitu berimpact untuk eh, mengembalikan energi secara maksimal, tapi karena adanya pemulihan segera ini, itu akan mengurangi prinsip overload atau beban latihan yang berlebih begitu. Sehingga memang di setiap set itu disarankan untuk eh, adanya istirahat sehingga terjadinya pemulihan tadi. Nah, pemulihan jangka pendek yang merupakan interval istirahat antara set latihan yang sama. Pemulihan jangka pendek diperlukan untuk memungkinkan kecukupan energi dalam kerja otot, jalur energi, dan pemulihan kerja sistem saraf di antara set. Nah, yang terakhir adalah pemulihan jangka panjang, merupakan periode antara satu sesi latihan dengan sesi latihan yang lain. Latihan dengan intensitas yang lebih berat membutuhkan masa pemulihan yang lebih lama di antara set. Tanpa memberikan waktu yang memadai dalam pemulihan jangka pendek, kualitas set selanjutnya akan menjadi menurun dan dapat menyebabkan peningkatan terjadinya cedera. Masa pemulihan bergantung pada intensitas dan juga tujuan latihan sebagai berikut. Nah, untuk latihan, misalkan untuk latihan pengembangan pengembangan daya otot itu interval istirahatnya bisa dari 0 sampai 90 detik. Untuk pengembangan hipertrofi otot seperti apa yang tadi dijelaskan juga hipertrofi otot oleh Akeu, itu interval istirahatnya 30 sampai 90 detik. Untuk pengembangan power atau banyaknya jumlah repetisi dan rendah intensitas, interval istirahatnya itu bisa 90 sampai 120 detik. Nah, kemudian pasti ada pertanyaan, kira-kira apa yang kemudian membedakan pemulihan, karena tadi pemulihan itu tujuannya untuk mengembalikan
glikogen dan juga protein tubuh, maka pasti ada pertanyaan kira-kira apa yang kemudian membedakan antara atlet terlatih dan juga eh, orang biasa di dalam pemulihan. Nah, kalau misalkan atlet terlatih memiliki kemampuan menyimpan glikogen otot yang lebih baik. Setelah latihan, mereka dapat menyerap glukosa dari makanan dan menggunakan untuk mengisi kembali simpanan glikogen di otot maupun di hati dengan lebih cepat. Kemudian pemulihan untuk seorang atlet yang terlatih lebih efisien. Latihan teratur dapat meningkatkan kemampuan otot untuk menyerap dan menggunakan protein untuk pemulihan dan pertumbuhan. Atlet terlatih dapat memanfaatkan protein dengan lebih efektif untuk memperbaiki kerusakan otot dan meningkatkan massa otot. Nah, kemudian berkaitan dengan adaptasi latihan, adaptasi yang lebih cepat dari atlet yang terlatih, atlet terlatih telah mengalami adaptasi fisiologis terhadap latihan. Otot mereka lebih efisien dalam menggunakan glikogen dan protein serta lebih cepat dalam pemulihan setelah latihan. Nah, kalau misalkan orang biasa ini dari segi pemulihan glikogen yang lebih lambat, kemudian orang biasa mungkin mengalami pemulihan glikogen yang lebih lebih lambat karena mereka tidak memiliki kemampuan penyimpanan glikogen yang optimal seperti atlet terlatih. Untuk pemulihan protein yang kurang efisien itu sendiri orang biasa mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memulihkan dan memperbaiki jaringan otot yang rusak setelah latihan, terutama jika asupan protein tidak mencukupi. Nah, adaptasi yang lebih lambat berkaitan dengan ketika orang biasa itu mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mengalami adaptasi fisiologis terhadap latihan dan pemulihan setelah latihan lebih lambat gitu. Glikogen sendiri itu eh, pemulihan glikogen dapat dimulai dari 30 sampai 60 menit setelah latihan. Namun untuk pemulihan yang lengkap dibutuhkan setidaknya 24 jam istirahat dan asupan karbohidrat yang cukup. Protein, kalau untuk pemulihan protein eh, terjadi secara terus-menerus selama beberapa jam setelah latihan. Asupan protein yang cukup dan tepat waktu dapat mendukung pemulihan dan pertumbuhan otot. Nah, ini juga pentingnya asupan nutrisi bagi orang yang latihan ya. Asupan nutrisi khususnya karbohidrat dan protein sangat penting untuk pemulihan dan pengembalian glikogen dan protein yang hilang setelah latihan. Konsumsi makanan yang kaya karbohidrat dan protein setelah latihan dapat membentuk atau mempercepat pemulihan dan meningkatkan kinerja fisik. Lanjut, anu Kak. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan ya, masa pemulihan bergantung pada intensitas dan tujuan latihan. Kalau misalkan latihan untuk tujuan pengembangan daya tahan otot, itu interval istirahatnya bisa dari 0 sampai 90 detik. Untuk pengembangan hipertrofi otot, interval istirahatnya bisa 30 sampai 90 detik. Nah, untuk pengembangan power, banyak jumlah repetisi dan rendahnya intensitas, interval istirahatnya bisa 90 sampai 120 detik. Untuk pengembangan power banyak jumlah repetisi dan tinggi intensitas itu biasanya membutuhkan waktu istirahat yang lebih lebih lama karena eh, sangat menguras tenaga ya ketika pengembangan ketika banyaknya jumlah repetisi dan tinggi intensitas. Lanjut anu Kak. Nah, ini adalah keadaan yang mungkin terjadi pada otot selama atau setelah latihan. Yang pertama adalah nyeri otot atau sore muscle. Nah, penelitian menemukan bahwa latihan isokinetik lebih berdampak menyebabkan terjadinya sore muscle atau nyeri otot dibandingkan dengan latihan isometrik. Dengan dan isotonik. Latihan isometrik lebih terdampak menyebabkan terjadinya sore muscle dibandingkan dengan latihan isotonik. Terjadi penurunan kekuatan otot menyertai kontraksi isokinetik sepanjang durasi dari periode nyeri. Sore muscle dibagi ke dalam dua. Nah, yang pertama adalah acute sore muscle, yang kedua adalah delayed sore muscle. Jadi eh, Jadi kontraksi isokinetik sepanjang durasi dari periode nyeri. Jadi kontraksi isokinetik ini terbagi menjadi dua ya. Pertama adalah acute sore muscle dan kedua adalah delayed sore muscle. Apa sih acute sore muscle itu? Acute sore muscle yaitu rasa sakit pada otot yang terjadi selama atau segera setelah berolahraga. Yang kedua adalah delay. Karena dia delay, maka dia akan menunggu waktu. Kalau yang tadi acute sore muscle itu rasa sakit itu bisa bisa saja terjadi ketika misalkan kita baru saja melakukan
aktivitas latihan atau bahkan dalam keadaan aktivitas latihan itu karena terjadinya penumpukan asam laktat sehingga kita merasakan eh, eh, rasa sakit yang berlebih atau nyeri otot begitu. Kemudian kalau delay sound muscle karena dia delay maka dia akan menunggu 24 atau bahkan 48 jam sesudah latihan baru terjadinya sore muscle atau nyeri otot. Lanjut anu gak? Nah, ini yang B ini adalah keadaan yang mungkin terjadi pada otot selama atau setelah latihan. B, kelelahan otot. Kelelahan otot terjadi ketika otot tidak dapat berespon berespon terhadap perangsangan dengan tingkat aktivitas kontraktil yang setara. Faktor-faktor penyebab antara lain karena penimbunan asam laktat atau habisnya cadangan energi. Nah, eh, ini ini gambar di bawah ini adalah perbedaan antara jaringan otot atau serat otot. Karena kelelahan otot itu juga kadang dipengaruhi, bukan kadang, tapi dipengaruhi daripada serat otot manusia. Nah, serat otot manusia itu bisa kita secara secara simpelnya bisa kita klasifikasikan menjadi dua, serat otot putih dan juga serat otot merah. Nah, nah serat otot putih dan serat otot merah ini juga berpotensi untuk menentukan eh, si atlet ini dapat melakukan aktivitas dengan durasi yang panjang atau durasi yang pendek. Karena kalau misalkan dia memiliki serat otot putih, maka dia memiliki kemampuan atau daya ledak yang lebih besar, power yang lebih besar, tapi lebih cepat mengalami namanya sebuah kelelahan. Tapi ketika dia memiliki serat otot merah, karena memang di dalam serat otot merah itu terdapat mioglobin yang banyak dan juga mitokondria, sehingga kemampuan dia di dalam melakukan aktivitas berolahraga itu jauh lebih lama untuk mengalami kelelahan atau kelelahan otot begitu. Sehingga kalau mau dibandingkan slow twitch atau tipe satu serat serat otot merah ini eh, berwarna merah memanfaatkan oksigen dalam menghasilkan ATP dan memiliki diameter yang kecil sehingga menjadi serat otot yang lebih lemah dibandingkan yang lainnya. Walau begitu, meskipun dia kecil, walau begitu serat otot ini memiliki kandungan mioglobin dan mitokondria dan kapiler darah yang banyak sekali dalam otot sehingga banyak sekali enzim ATPase pada miosin melakukan proses hidrolisis ATP relatif lebih lambat dibandingkan tipe lainnya sehingga siklus kontraksi ototnya juga terjadi secara lambat. Kontraksi terjadi dalam 100 hingga 200 milidetik dan butuh waktu lebih lama untuk mencapai kekuatan puncak. Kelebihan dari serat otot ini adalah daya tahan yang lebih tinggi sehingga tidak mudah lelah apabila digunakan dalam waktu yang panjang. Contohnya saja seperti misalkan pelari-pelari maraton itu biasanya mereka memiliki eh, bukan biasanya bahkan mereka memiliki serat otot merah ya karena memang kalau misalkan kita lihat dari sprinter dan juga misalkan kita lihat dari pelari ya pelari baik dalam nomor lari sprinter maupun maraton itu kadang kita lihat dari kondisi eh, fisiknya mereka untuk sprinter itu kadang lebih gempal dan lebih berotot. Nah itu eh, susunan otot mereka itu terdiri daripada otot putih karena memerlukan akselerasi yang cepat dan juga power yang cepat sehingga memang sangat sangat diperlukan dalam misalkan range-range yang tidak terlalu begitu jauh sehingga memang power yang dihasilkan tadi itu lebih maksimal. Tapi mereka tidak akan begitu mampu ketika diberikan apa ya disandingkan dengan pelari-pelari seperti yang kita sudah diskusikan dalam periode-periode sebelumnya misalkan di Kenya sana di Kenya atau Ethiopia itu kan orang-orangnya kurus-kurus misalkan untuk pelari-pelari jarak jauh. Nah, susunan tubuh mereka otot-ototnya mereka itu dibangun atas dengan serat otot merah karena memang memerlukan kemampuan yang lebih lama karena dalam otot merah tadi itu seperti yang saya sampaikan terdapat kandungan mioglobin dan mitokondria dan kapiler darah yang banyak sehingga memang membantu atau membuat si otot merah tadi itu dapat bertahan lebih lama daripada kelelahan otot. Nah, kedua adalah fast twitch A tipe 2A. Ini juga masih serat otot merah yang 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 di tengah ini ya. Kalau bisa dilihat yang middle distance running ini. Ini serat ya betul, serat ototnya itu masih termasuk serat otot merah. Tapi digolongkan dalam kategori yang sedang. Serat oksidat
glikolisis lambat dapat dikatakan sebagai serat otot pertengahan antara serat oksidatif lambat dan serat glikolisis cepat. Tipe serat otot yang juga berwarna merah ini memiliki kandungan mioglobin dan kapiler darah yang cukup banyak. Serat otot ini memiliki kemampuan menghasilkan ATP secara aerobik dan juga anaerobik karena mengandung glikogen, kecepatan hidrolisis ATP dan enzim ATPase pada kepala miosin mencapai 3 hingga 5 kali lebih cepat dari serat oksidatif lambat. Dengan begitu kecepatan kontraksinya pun lebih cepat karena memang eh, dia memiliki oksidatif dan juga serat glikolisis sehingga memiliki kemampuan atau ibaratnya setengah daripada serat otot putih dan juga setengah daripada serat otot merah sehingga dia masuk di kategori sedang. Untuk fast twitch B tipe 2X atau serat otot putih, serat glikolisis cepat memiliki diameter terbesar dan kemampuan kontraksi paling kuat. Kandungan mioglobin, kapiler darah, dan mitokondrianya lebih rendah daripada dua tipe serat otot sebelumnya. Otot ini memiliki tampilan yang lebih putih dibandingkan tipe yang lain. Serat glikolisis cepat bergantung pada ATP dan keratin dalam otot sebagai sumber energi. Kekuatan dan kecepatan dari serat otot glikolisis cepat merupakan kontribusi dari besarnya ukuran dan kemampuannya dalam melakukan hidrolisis ATP secara cepat. Otot ini berperan pada aktivitas anaerobik yang berat dalam waktu singkat seperti angkat beban. Meski kekuatannya besar, serat otot ini lebih cepat mengalami kelelahan. Jadi pada tabel di samping ini yang biru ini fast fast fiber, yang merah ini adalah slow fiber. Jadi secara pengklasifikasian dapat kita lihat eh, misalkan atlet maraton ini lebih dominan, jauh lebih dominan menggunakan slow fiber karena dia memerlukan kekuatan otot yang lama dalam dalam arti berlari 42 kilometer atau misalkan yang ultramaraton dan sebagainya itu tentu memiliki kemampuan otot yang mumpuni untuk menyelesaikan atau bahkan sampai di finish. Misalkan ini kalau kita mulai juga seperti sprinters ini, ya, seperti yang saya sampaikan tadi lebih dominan di pas pas fiber atau misalkan otot putih karena memang dia membutuhkan daya ledak dan juga power yang maksimal dalam durasi waktu yang singkat. Mungkin demikian daripada hasil presentasi kelompok kami. Selanjutnya kita akan langsung saja masuk kepada sesi kedua atau sesi tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilakan kepada teman-teman sekalian. Sebelum ke lanjut ya, kita bahas ya Baik, Prof. bahwa tadi kalian itu 1,5 jam membicarakan masalah eh, latihan tadi kan, ya. Latihan. Pada pelajaran kita adalah hari ini adalah fisiologi ya, fisiologi gerak. Jadi fisiologi itu apa yang terjadi pada perubahan respon dan adaptasi tubuh, ya, perubahan yang terjadi pada tubuh, ya, fungsionalnya pada latihan gitu kan, ya. Hari ini latihan beban, ya. Ya. Jadi nanti misalnya di sana dikatakan bahwa tadi binaragawan tuh nggak kuat gitu ya. Kalau ototnya gede, nah itu kalian bisa jawab nanti tuh. Ya kenapa gitu. Ya. Tadi kita bicara ada namanya hipertrofi apa? Sarkoplasma dan myofibril. Nanti Anda lihat nanti di googling deh. Di mana di mana posisi sarkoplasma dalam di mana myofibril gitu. Ya. Nah, nanti kenapa kok miofibrilnya meningkat lebih bagus? Nanti nanti intinya ada nukleus sel tadi intinya gitu. Ya, nah, inti itu di dalam inti itu ada mitokondria. Dalam mitokondria itulah terjadi metabolisme energi. Ya, jadi kalau nggak ada nukleus, ya ada nukleus tapi mitokondria yang sedikit, maka nanti sumber energinya kurang. Nah, bagaimana cara meningkat? Bagaimana metode latihan? Nah, tadi pelatih-pelatih melakukan latihan, metode latihan. Ya, kenapa kadang-kadang nggak nyampe? Ya, nggak nyampe hasil yang ditargetin karena tadi latihan metode-metode itu ya tidak, misalnya dia latihan tertentu akan meningkatkan jumlah mitokondria di inti sel gitu ya. Nah,
jangan-jangan dia latihannya bukan mitokondria yang meningkat, tapi sarkoplasma yang meningkat. Itu kan terbalik udah tuh, ya. Nah, kemudian ada yang bicara mengenainya, ayo katanya kita latihan beban, kita tidak cukup latihan aerobik, kita harus latihan beban, ya. Angkat besi, angkat berat, angkat dumbbell. Ingat loh, latihan aerobik itu lari-lari itu bersifat aerobik. Kalau latihan beban itu anaerobik, apa benar apa enggak? Gitu ya. Gitu. Nah, jadi maksud saya tadi kita bicara hanya adalah fisiologi. Perubahan-perubahan apa yang terjadi, ya. Misalnya, oke, di sini pelatih udah ngomong nih, ya. Latihan hipertrofi otot sekian bebannya. Latihan untuk apa kekuatan sekian, latihan power sekian, latihan untuk daya tahan sekian. Nah, yang saya tanya adalah apa yang terjadi perubahan apa yang terjadi pada metode latihan itu, ya. Kemudian nanti dikatakan bahwa tadinya ya sebelum kuliah ini bahwa kekuatan itu adalah akibat hipertrofi otot gitu. Kenapa orang latihan 2 minggu di mana belum terjadi hipertrofi otot tapi kekuatan sudah meningkat? Nah, ini kan terjawab hari ini, ya kan? Bahwa kekuatan otot bukan hanya pada hipertrofi, ya, tapi juga pada sistem neuromuskularnya, ya. Nah, jadi ketika misalnya 2 minggu latihan, ya ototnya belum trofi tapi udah muscle apa neuro rekrutmennya sudah meningkat sehingga kekuatan otot meningkat. Nah, inilah kira-kira ya. Jadi 1,5 jam tadi bahas itu ini kan hanya itu latihan. Kalian bicarakan latihan plyometrik. Nah, saya tanya nih, sebenarnya latihan plyometrik itu apa sih tujuannya? Siapa yang bisa? Untuk meningkatkan power, Prof. Nah, kenapa terjadi peningkatan power di sana dengan latihan plyometrik? Karena ada gerakan yang eksplosif. Gerakan eksplosif. Iya, Ya. Jadi di sini kan kelihatan kan. Jadi ketika pelatih melakukan latihan latihan plyometrik, bahwa kita melatih ya, melatih kekuatan otot bersama neuromuskularnya, ya. Nah, karena kekuatan, ya, bebannya harus besar, ya. Misal lompatan plyometrik nggak bisa lompatnya pelan-pelan, ya. Jadi lompatan yang tinggi disertai kecepatan. Nah, dia di situ ada efek kekuatan, ya, dan kecepatan. Jadi melatih hipertrofi otot dan melatih juga sistem neuromuskular, neurologi apa rekrutmennya, ya. Nah, kemudian ada tadi latihan-latihan bersifat isometrik, isotonik. Ya, bahas itu nanti. Ya, kenapa pada di buku dikatakan bahwa kalau bahasa Inggrisnya mungkin kalau misalnya bahasa Indonesianya kalau kita untuk meningkatkan kekuatan otot kita lakukan isometric program gitu. Ya. Ya, kalau untuk menekan daya tahan otot, kita harus lakukan isotonik program. Nah, apa yang terjadi? Apa perbedaan dua program ini? Kira-kira dalam fisiologi apa yang meningkat dalam tubuh ketika kita latihan isometrik atau latihan isotonik? Ya, begitu latihan isokinetik. Ya, iso sama tadi, kinetik gerakan. Jadi gerakan latihan yang gerakannya itu secara bertahap berimbang gitu. Ya, silakan. Jadi arah ke sana. Jangan sibuk latihan ya, tapi adalah adaptasi respon dan adaptasi latihan terhadap kekuatan otot. Salah satu dalam kuliah ini kita menjawab apakah latihan beban itu selalu aerobik atau anaerobik atau dua-duanya. Ya, silakan diskusi ya. Sampai jam 11 kurang gitu ya. Oke. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Arahannya. Baik teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan ya teman-teman ya, supaya ada menjadi bahan diskusi bersama. Kakak Yero, Kakak Yero mungkin mau bertanya? Iya, mungkin saya mau bertanya, mungkin Baik, Pak. pendapat dari teman-teman pemapar ya terkait dengan memang kalau latihan kekuatan itu memang sangat penting ya buat seorang atlet gitu. Tapi eh,
ada beberapa pelatih juga ya, mungkin cabang-cabang tertentu ya, cabang-cabang tertentu nggak semuanya. Tapi saya pernah dengar begini gitu, bahwa latihan kekuatan itu bisa membuat atlet itu kaku dan lambat. Nah, saya pengen tanya, menurut pendapat pemaparnya tentang latihan kekuatan ya, ya, benar nggak sih latihan kekuatan itu dapat mengganggu kelincahan, kecepatan dan fleksibilitas pada performa atlet gitu. Nah, mungkin boleh dikasih penjelasan deh, kira-kira bagaimana gitu. Mohon izin apa menjawab untuk pertanyaan dari Pak Nugrah. Latihan kekuatan bisa membuat atlet kaku dan lambat, terus mengganggu kelincahan, kecepatan dan fleksibilitas ya, Pak Novan. eh Sebenarnya kita harus tahu dulu tujuan atlet latihan kekuatan itu apa. Misalkan kita melatih eh, atlet yang membutuhkan eksplosif yang bagus, kekuatan yang bagus, kecepatan yang bagus. Berarti kalau di apa? Kalau dilihat tadi perbedaan dari hypertrofinya tuh, coba Pak Nugra yang materi hypertrofi tadi. Bentar. Nah, kalau dilihat dari hypertrofi, Ih, yang satu lagi Pak Nugra. Nah, ini kan perbedaan hipertrofinya ada yang myofibril dan sarkoplasmik. Nah, kalau misalkan Pak Novan pengen ngelatih atlet futsal misalkan, dia kan membutuhkan kecepatan atau kelincahan yang bagus ya. Makanya kita tujuannya itu untuk terjadinya hipertrofi myofibril karena dia melatih eksplosif kekuatan, eksplosif dan kelincahan. Tapi kalau untuk sarkoplasmik, dia untuk bodybuilder. Jadi apa? Kalau yang sarkoplasmik itu dominan ototnya besar, jadi gerakannya emang agak nggak lincah dia. Eh, Terus untuk menjawab tentang fleksibilitas yang kurang, tentunya kalau untuk latihan kekuatan harus diimbangi dengan latihan fleksibilitas yang bagus juga. Karena kalau cuma latihan penguatan doang, ya kalau fleksibilitasnya jelek, malah nanti akan rentan cedera gitu. Makanya untuk menjawab pertanyaan Pak Novan ini, kita tentuin apa tujuan atlet latihannya ini untuk apa. Kalau latihannya untuk menunjang di cabang olahraga yang membutuhkan kelincahan dan kecepatan yang bagus, eh, hypertrofinya harus yang myofibril tadi dengan latihan eksplosif. Latihannya eksplosif itu bedanya misalkan kita latihan beban, ritmenya itu cepat, eksplosif. Eksplosif. Kalau yang sarkoplasmik dia daya tahan, ritmenya lambat gitu. Makanya eh, apa kita harus tahu dulu tujuan dari latihan tersebut. Mungkin itu Pak Novan, barangkali teman-teman ada yang mau nambahin atau Pak Novan ingin kurang puas dengan jawabannya mungkin. Pak Novan, apakah suara saya terdengar Pak? Pak? Terdengar, terdengar. Iya Pak Novan, itu jawaban dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan. ya jadi begitu ya teman-teman ya, Pak Novan atas jawaban yang dari Bang Akeo, dari Bang Rafli. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan pertanyaan, sangat diperbolehkan karena berhubung waktu masih cukup panjang, jadi kita masih memiliki durasi diskusi yang lebih panjang. Jadi teman-teman silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Saya izin bertanya,
Mangga, Kang. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Kang. Biasanya Baik, tilu itu. baik. Izin bertanya, rekan-rekan pemaparan. Semoga aja pertanyaan saya nyambung ya dengan pembahasan yang tadi sudah dipaparkan. Terkait anatomi dan fisiologi otot. Saya pernah membaca, jadi usia fisiologi dan usia seseorang atau usia di kalender itu ternyata berbeda. Seperti halnya kita kaitkan dengan realitanya ya, seperti Cristiano Ronaldo, walaupun usianya 40 tahun, ternyata usia fisiologinya itu 29 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa perbedaan utama antara usia fisiologi dan usia kalender pada seseorang? Tuh. Kemudian, kalau dikaitkan dengan latihan, eh, apakah ada pendekatan pelatihan itu harus disesuaikan berdasarkan usia fisiologi atau sesuai dengan usia kalender seseorang? Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Dua aja, Kang. Cukup dua anak lebih baik, Manuga. Ya, ini udah disiapin tiga nomornya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Novan juga dan Kang Hendra ini. Menarik ya, usia fisiologi dan usia di kalender. Salah satu contohnya adalah Cristiano Ronaldo, yang dimana mungkin kalau dibandingkan dengan anak usia sekarang juga masih bisa Cristiano Ronaldo itu masih belum terkalahkan gitu. Kalau dari saya yang membuat beda antara usia di fisiologi dan di kalender ya, Kang Indra istilahnya ya. Kalau kalau contohnya CR, dia kan udah jelas punya program rutin dalam aktivitas geraknya ya. Bahkan mungkin bukan hanya aktivitas geraknya saja, tapi semua pola kehidupan sehari-harinya itu berbeda dengan orang biasa atau orang-orang yang usia kalender. Sementara sampai sini dulu Kang, mau ditambahin lagi jawabannya sambil dicari. Saya boleh menambahkan Anuga. Baik, mangga. Jadi eh, menarik memang ini berkaitan dengan usia fisiologis dan juga usia kalender ini karena memang bukan hanya Cristiano Ronaldo ya, ada beberapa orang juga yang saya pernah juga nonton itu karena dia menjalani rutinitas yang sangat sangat berbeda, bukan berbeda. Ini rutinitas yang dia lakukan ini adalah rutinitas misalkan dia tidur di jam 8 malam, kemudian dia makan itu eh, melakukan intermediate fasting itu dengan misalkan makan hanya di sebelum sebelum jam 6 sore dan itu puasa nanti misalkan sampai nanti dengan eh akan waktu makan itu lagi sehingga memang secara metabolisme tubuh memang jauh lebih lebih baik begitu. Tergantung apa yang kemudian juga kita konsumsi. Misalkan kalau mau dibilang
untuk seusia Ronaldo 40 tahun, misalkan 40 tahun usia Ronaldo dengan 40 tahun usia bapak-bapak di pangkalan ojek, tentu jauh lebih berbeda secara fisiologis, baik dari metabolisme tubuh maupun dari kualitas geraknya. Karena memang secara rutinitas tadi Ronaldo dia telah dibangun atas dasar seorang atlet yang terlatih. Sementara bapak-bapak yang di tongkrongan tadi, misalkan terkena asap rokok, misalkan apalagi seorang perokok yang berat, kemudian juga terkena misalkan kalau misalkan dia seorang peminum terkena alkohol dan lain sebagainya, makanan yang kemudian tidak dikontrol, hal-hal itu yang kemudian membuat penuaan dini itu cepat sekali terjadi. Sehingga baik dari segi muka keriputan, eh, jalan atau misalkan lari 100 meter sudah ngos-ngosan. Jadi hal-hal misalkan aktivitas-aktivitas jasmani atau aktivitas sehari-hari kita ini juga turut berkontribusi untuk terjadinya penuaan dini dalam metabolisme tubuh. Nah, kalau Ronaldo kan dia bukan perokok yang aktif, kemudian dia juga tidak tersentuh oleh alkohol, bahkan tidak menato diri dan sebagainya, sehingga memang daripada keseharian dan juga kondisi fisik seorang atlet terlatih tadi yang membuat dia masih mampu bermain 90 menit eh, untuk Al Nassr setiap setiap pekannya misalkan. Karena memang tadi aktivitas-aktivitas dan juga rutinitas yang dia jaga sehingga mampu untuk membuat dia jauh lebih lebih maksimal dalam usia yang sekarang ini ketimbang bapak-bapak di tongkrongan misalkan contohnya begitu. Nah, kemudian yang kedua untuk Kang Hendra, apakah pendekatan latihan harus disesuaikan dengan usia fisiologis atau usia kalender kalau misalkan berkaca daripada program latihan? Tentu kalau mau dibilang disesuaikan dari usia fisiologis atau usia kalender, para pelatih pasti akan jauh lebih menyesuaikan dengan usia kalender. Karena melihat misalkan 40 tahun atau bahkan contoh-contoh misalkan di usia-usia sekian, kondisi fisiologis misalkan tadi tuh ada grafik yang tadi disampaikan oleh Akeu itu berkaitan dengan ketika perempuan atau laki-laki di usia 25 dia masih masih ada kenaikan kenaikan secara grafik untuk penguatan otot. Nanti di usia-usia 30 baik perempuan maupun laki-laki akan mengalami penurunan kekuatan kekuatan otot tadi. Nah, maka usia usia fisiologis atau usia kalender yang akan dinilai sebagai acuan untuk program latihan ini tentu usia kalender. Tetapi faktor fisiologis itu menjadi penentu utama. Kan nggak bisa nih misalkan Cristiano Ronaldo kita 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 buat satu program latihan dengan misalkan seorang yang tidak terlatih. Tentu pasti yang tidak terlatih ini tidak akan mampu mengikuti kinerja atau proses aktivitas aktivitas fisik daripada seorang Cristiano Ronaldo. Maka acuannya tadi itu dari eh, usia kalender, tapi menjadi penentunya itu adalah kondisi fisiologi seseorang untuk mau diklasifikasikan dia ini masuk di atlet pro atau masuk di seseorang yang tidak terlatih atau misalkan masuk di seseorang yang menuju ke atlet pro tadi itu. Begitu mungkin jawaban dari saya Kang Indra, semoga tidak puas sehingga kita bisa diskusi lebih banyak. Makasih. Kalau ada sanggahan, tambahan, dipersilakan Kang Indra. Dan juga kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya, masih diberikan kesempatan untuk bertanya dan juga diskusi lebih lanjut. Moderator, Nah ini, izin. Ini bentar lagi mau mendekati jam 11 tadi arahan dari Prof. oh, baik mungkin satu pertanyaan terakhir kalau ada teman-teman Sebelum di sebelum kita Boleh saya uh, bertanya? boleh Bu, boleh. Tadi dijelaskan sama Pak Nugra tentang perihal pemanasan. Di mana pemanasan dilakukan untuk mempersiapkan otot sebelum dilatih agar tidak terjadi cedera. Nah, yang saya tanyakan pemanasan itu ada dua. Ada dynamic warm up sama yang pemanasan konvensional. Nah, tapi seiring berjalannya ini, yang paling bagus itu adalah dynamic warm up. Yang saya tanyakan kenapa kok lebih baik pemanasan dynamic warm up? walk Warm up, or walk. pemanasan dinamik maksudnya.
Jadi kalau yang konvensional itu kan jogging dulu berapa keliling, terus penguluran. Kalau yang dynamic warm up sekarang kan, jadi dia kombinasi antara jogging, koordinasi, terus stretching gitu kan. Yang saya tanyakan kenapa kok bagus yang itu daripada yang konvensional yang lama, yang jogging dulu baru pemanasan statis. Sekian, terima kasih. Makasih Bu. Sebentar ya Bu. Bu Lucy izin menjawab. Ah, ah, tadi kenapa apa dynamic dynamic warm up lebih baik ya daripada apa status warm up? Karena yang pertama tujuan dari pemanasan itu untuk menaikkan suhu tubuh. Ah, jadi yang apa metode yang terkenal nih sekarang ada RAM, RAM. Jadi RAM itu yang R-nya itu rise atau meningkatkan suhu tubuh dan sirkulasi. Tujuannya pada tahap ini fokusnya untuk meningkatkan suhu tubuh. Itu contoh latihannya bisa dengan jogging kecil, lari ringan, skipping, atau sepeda statis, atau apa stretching dinamik itu bisa naikin suhu tubuh. Terus activation. Hanya activation itu mengaktifkan otot utama yang akan digunakan. Tahap ini bertujuan untuk mengaktifkan otot-otot utama yang akan digunakan selama latihan atau olahraga. Contoh aktivitasnya gerakan dinamis yang menargetkan kelompok otot besar seperti otot kaki, punggung, dan inti. Seperti gerakannya itu seperti squat, lunges, glutes bridge atau push up. Terus mobilize atau meningkatkan mobilisasi sendi. Tapi ini apa eh, fokusnya pada mobilisasi sendi. Contoh gerakannya seperti arm circle, leg swing, hip circle, dan lunge with a twist. Itu gerakan mobilisasi. Yang terakhir itu ada eh, potensi, potentiate atau meningkatkan kekuatan dan daya ledak. Tahap terakhir ini berfokus pada meningkatkan daya ledak dan kekuatan otot. Contohnya gerakannya jump squat, plyometric, lunges, dan sprint pendek. Terus untuk apa keunggulannya dari metode RAM ini lebih terstruktur, meminimalkan resiko cedera, meningkatkan kinerja, cocok untuk semua jenis latihan. Jadi sebenarnya benang merahnya untuk kenapa dynamic warm up lebih bagus karena dia lebih cepat untuk memanaskan tubuh gitu. Karena prinsip untuk prinsip dari pemanasan itu untuk menaikkan suhu tubuh. Jadi kalau cuma apa yang metode lama kan kebanyakan stretching statis ya gitu ya. Hitung 1, 2, 3, 4 gitu. Tarik tangannya 1, 2, 3, 4 itu uh, suhu tubuhnya lama untuk naiknya. Sementara suhu tubuh yang tinggi dibutuhkan untuk gerakan yang lebih kompleks.
Mungkin itu barangkali teman-teman ada yang ingin menambahkan Boleh atau ya. mengoreksi. Bu, Bu Lucy, tambahannya sedikit untuk dynamic warm up ini lebih baik ditempatkan di awal latihan dan eh, bedanya dengan apa namanya peregangan statis itu kalau di statis kan eh, peregangannya itu menahan otot dalam satu posisi. Jadi dynamic warm up itu lebih tepat untuk memulai suatu eh, menjadi sebuah pemanasan sebelum latihan dimulai. Itu aja. Terima kasih. Oke ya, ini udah jam 11 ya. Baik, Sebelum Prof. sebelum ditutup, saya komen sedikit ya. Jadi tadi, ya inilah saya bilang tadi, ya pertanyaan-pertanyaan ini yang kalian bicara tadi adalah hal-hal yang biasa kita temui di lapangan gitu, ya kan? Tadi seorang sarjana olahraga, benar, seorang tim strength conditioning, saya tanya, kenapa nggak dilatih powernya gitu? Wah nggak, powernya kenapa cuma segini? Pada atlet, misalnya atlet bela diri. Oh nggak bisa dok, nanti kalau power ditingkatkan dia kaku. Nah gitu. Itu kan seorang sarjana loh ngomong itu, ya kan? Nah, maka nanti cara fisiologi dikatakan kekakuan, flexibility otot, flexibility sendi untuk oleh apa? Misalnya main leg extension terus ya, leg extension, otot extensionnya kuat. Ketika dia menaku akan berat, dong. Ya, tapi ketika dia melundang bola berat nggak? Nah, kenapa? Flexibility itu ditentukan oleh otot-otot antagonis, ya kan? Jadi kalau satu otot antagonisnya kita latih, ya misalnya kita bisa miring ke kiri nih, ya saya latih otot kanan saya, kuat jadinya. Saya kalau miring ke kiri, mau muter kiri berat dong saya, karena otot antagonis sebelah kanan menahan ketika saya berputar ke kiri. Tapi coba kalau saya putar kanan, sama nggak? Ya beda. Ya. Nah, oleh sebab itu tadi dengan tahu bahwa flexibility itu ditentukan oleh otot antagonis, maka supaya tidak kaku, kita harus melatih otot secara balance gitu. Nah, sekarang kalian melatih sit up. Wah, sit up berapa kali nih? Wah, 200 kali sit up. Back up berapa kali? Jangan-jangan nggak pernah kenal back up yang apa. Aneh kok, saya nggak pernah back up tuh. Tahunya cuma sit up. Itu kan. Ya, padahal otot harus balance. Ya. Yang kedua tadi, pertanyaan apa yang kedua tadi? Apa tadi kira? Usia Yang kedua? biologis dan fisiologis, Prof. Usia. Ya, kita tahu. Saya tanya, apakah latihan elit program elit atlet itu sama nggak dengan atlet amatir? Beda, Prof. Sama nggak kira sih? Atlet elit dong, ya profesional dengan atlet amatir sama nggak sih? Berbeda, Prof. Beda, Prof. Beda. Berbeda, walaupun umurnya sama. Jadi saya kira begini, kita menghitung intensitas latihan. Ya, katanya kemarin dibilang 220 kurang umur di Junadi maksimal kan begitu. Ya, Ya. itu untuk anak-anak S1, lulusan S1. Karena ada yang protes. Ya, kalau 220 kurang umur, kemarin kita hitung kalau umurnya 20 tahun, berarti kalau 72%, ya berarti 144 itu paling minimal. Dari 144 paling tinggi 174. Ya kan? Jadi dia latihan antara anak-anak 20 tahun itu paling rendah untuk meningkatkan aerobiknya 174, paling tinggi 174. Kan ada yang nanya, dok, emang sama nanti 20 tahunnya atlet, yang satu lagi 20 tahun tiap pagi nongkrong, minum kopi, yang rokok, sama latihannya. Sama nggak kira? Wajar nggak kita kasih beban latihan sama? Umur sama loh, ini 20 tahun. Beban latihannya berbeda, Prof. Tapi kan tadi kita lihat umurnya kan 220 kurang umur. Gimana tuh? Ya karena yang satunya Bingung terlatih, kan? yang satunya Nah, tidak, Prof. Kalau kita bebannya sama, bisa yang tidak terlatih itu mengalami cedera, Prof. Kalau sekarang nggak usah ngomong cedera. Kita kan tahu rumus maksimal itu berapa? Dan di maksimal berapa rumusnya?
Ya, 220 kurang usia. 20 kurang usia. Ya, sekarang kalau anak atlet 20 tahun, yang bukan atlet 20 tahun, terus gimana bedanya? Kan denyut nadi itu. Nah, maka saya bilang kita perlu kuliah S2 itu. Ya, ada nanti kalian googling namanya Karvonen. Ya, Karvonen. Cara menghitung denyut nadi secara Karvonen. Pakai K aja, Karvonen. Ya. Karvonen tadi membahas ini. Ya, tidak fair kalau orang umur yang sama, ya, tapi satu terlatih, satu tidak terlatih. Bagaimana melihat orang terlatih atau terlatih? Denyut nadi istirahat. Ya, maka nanti Karvonen nulis dihitung-hitung menggunakan memasukkan denyut nadi istirahat. Sehingga nanti latihan orang 20 tahun untuk orang yang tidak terlatih dengan terlatih berbeda. Orang yang terlatih di mana dunia istirahatnya rendah, ya kan? Dia nanti latihannya denyut nadi lebih tinggi. Nah, ini salah satu contoh. Ini saya memang ilmu banyak sekali. Saya cuma memancing ya, menstimulasi kalian bahwa S2 ini ya, kalian yang di luar-luar sana itu bicarakan cara fisiologi, ya. Why-nya kenapa begitu? Kenapa begitu gitu. Ya kan? Nah, jadi nggak dia. Jadi umur itu umur fisiologis tadi. Sekarang katakanlah Ronaldo tadi ya, atau siapa juga itu otot itu namanya benar dengan nama use it or lose it. Use it gunakan atau lose it atau hilang sama sekali dia. Jadi otot itu harus digunakan. Kalau tidak dia hilang atau hipotrofi, atrofi. Jadi orang-orang yang umurnya katakanlah umur kalian sekitar 30, kalian belum tentu menang lawan orang 45 tahun. Kalau dia menggunakan lucid. Nah, kalau otot kalian lucid tidak digunakan akan hilang, orang lucid nih. Jadi 45 tahun itu mungkin lebih bagus daripada kita orang umur 30 tahun. Nah, jadi prinsipnya apa? Tadi lagi kan, semuanya adalah tidak bisa secara matematik. Ya, tidak sebenarnya dengan angka-angka. Angka-angka umur hanya sebuah angka, benar itu. Tapi perubahan fisiologi yang menentukan. Ya. Orang mau si atlet kasih beban kok sama-sama 20 tahun juga beban sama ya kempor orang aja cedera. Ya. Nah, kemudian terakhir tadi kenapa latihannya apa? Pemanasan apa tadi? Dynamic warm up. Tadi apa? Pemanasan Nah, dinamik. dynamic warm up. Maksudnya apa tadi penanya? Nah, jadi pemanasan itu tadi adalah mempersiapkan tubuh kita untuk menerima Menerima beban. Gitu. Ya, mau uang gitu ya. Tapi untuk latihan beban kita adalah tenaga, energi. Jadi semua kita sebelum kita latihan itu kita mempersiapkan meningkatkan kerja apa saja kerja yang mensupport untuk energi. Nah, di mana energi ini kita tahu kemarin karbohidrat atau lemak tambah dua betulan adalah enzim. Saya tanya sekarang, kira kalau atau kita stretching dulu, dinamik atau statis silakan. Mana duluan kita? Statis, Prof. Hah? Statis. Statis. Kenapa statis? Yang lain boleh ya. Dia jawab salah nggak apa-apa ya gitu. Bisa biasa aja kita nggak kuliah. Kenapa statis? Nah, maka saya bilang kemarin ya, mungkin berulang-ulang saya katakan bahwa ya basic dari olahraga itu adalah fisiologi dan kinesiologi. Nah, kita bicara fisiologi. Dikatakan tadi bahwa latihan latihan warming up itu mempersiapkan tubuh untuk menerima beban lebih berat. Barusan katakan bahwa bebannya adalah modalnya adalah ATP, tenaga. ATP dibuat dari karbohidrat atau lemak dengan O2 menjadi ATP. Ya, dengan bantuan enzim. Jadi enzimnya harus kita tingkatkan supaya makanan ditambah O2 dia cepat jadi ATP. Bagaimana meningkatkan enzim? Ternyata enzim ini ditingkatkan kalau suhu tubuhnya dinaikkan. Nah, sekarang saya tanya, kalau untuk meningkatkan tubuh itu apakah stretching dulu apa lari-lari dulu kita? Lari-lari dulu. Iya, makanya ya warming up itu dahulu dengan general movement, gerakan umum dulu bergerak, meningkatkan suhunya. Ya, baru kita lakukan stretching. Ya, lakukan stretching.
Itu tadi ya kalau udah stretching ya dinamis statis silakan. Nah, kembali lagi. Banyak orang karena tidak sempat atau tidak mau melakukan tadi ilmunya beda, dia tidak melakukan general movement, dia lakukan stretching langsung. Dinamis. Memang niatnya akan meningkatkan denyut nadi juga. Ada peningkatan suhu tubuh, tapi ini menyebabkan mudah terjadinya cedera. Ya. Nah, sedangkan ketika kita warming up itu mempersiapkan, oke lah, ya, otot kita akan memanjang, ya, karena kontraksi tadi kan, otot ada memanjang, ada memendek, ya. Jadi ketika dia habis latihan, ototnya panjang tidak sama lagi seperti yang tadi sebelum dia latihan. Maka pada cooling down, ya, cooling down pada latihan pendingin, ini kita gunakan, nah ingat, statis, ya, stretching statis, ya, stretching statis itu pada latihan ya, pada latihan apa tadi, pada pendinginan. Sedangkan latihan, kenapa orang melakukan latihan statis pada warming up? Itu tadi, kalau dia dinamis, mudah terjadi cedera. Tapi kalau hanya statis saja, ya nggak bisa dong. Karena kan sistem sirkulasinya belum meningkat, ya kan? Sebab cedera juga. Oleh sebab itu tadi warming up ada momen dulu, baru stretching bermacam-macam stretching silakan. Tapi khusus untuk statis, ya jangan laku dinamis pada pulling down ya, tapi adalah statis. Apa tujuannya? Untuk mengembalikan panjang otot. Ya, sedang tadi kita latihan, kita lari-lari kecil untuk menurunkan asam laktat, ya kan? Ya kan? Sedangkan statis untuk mengembalikan panjang awal. Ya, saya rasa demikian. Ya, saya ada rapat yang sebelah ini. Terima kasih banyak, Prof. Izin Terima untuk kasih Prof ilmunya. Ya, oke. Ya. Oke, siap teman-teman. Hitungan 1, kita foto. 3, 2, 1. Terima kasih, Prof. Masih ya, sampai minggu depan. Ya. Prof. Terima kasih, Prof. Ya, masih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Terima kasih Prof.